Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel Karel Sibapa dan melihat video ini. Semoga semua diberi kesehatan dan kesuksesan. Oke, kita langsung tonton videonya. Rizal adalah seorang pria berusia awal 30-an, pekerja lepas yang sehari-hari mencari nafkah dengan menjadi sopir pengantar barang dan sesekali menyewakan mobil pribadi miliknya. Ia tinggal bersama istrinya, Dini, di rumah kecil yang baru mereka cicil di pinggiran kota, tidak jauh dari kawasan industri yang ramai. Keuangan mereka pas-pasan, terutama setelah Dini berhenti bekerja karena tengah hamil 8 bulan, membuat Rizal harus mencari penghasilan tambahan. Suatu malam, saat sedang menggulir media sosial, Rizal menemukan iklan rental mobil murah yang menawarkan unit-unit bekas dengan cicilan sangat ringan, tanpa perlu DP. Merasa ini kesempatan bagus untuk memperbanyak armada dan memulai usaha rental mobil sendiri. Lukman segera menghubungi nomor yang tertera dan keesokan harinya ia datang ke tempat itu. Rental mobil tersebut terletak di sebuah gang sempit di wilayah kota tua yang sudah jarang dilalui orang. Bangunannya tampak kusam dengan pagar besi berkarat yang selalu setengah terbuka. Pemilik rental adalah pria tua berkacamata gelap bernama Pak Wiryo yang ramah namun terkesan menyembunyikan sesuatu dari cara bicaranya yang lamban dan nada suaranya yang berat. Mobil-mobil yang ditawarkan tampak bagus dari luar, bersih dan terawat, namun ada aroma aneh seperti campuran bau karbol dan darah kering di dalam kabin mobil pertama yang dicoba Rizal. Meski sempat ragu, Pak Wiryo menekankan bahwa semua surat lengkap dan bahkan menawarkan garansi perawatan setahun penuh, membuat Rizal tergiur dan akhirnya membawa pulang satu unit mobil sedan berwarna hitam metalik. Sejak mobil itu diparkir di halaman rumah, Dini merasa tidak nyaman, mengeluh bahwa malam-malam mereka kini terasa lebih dingin dan sepi, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik jendela. Rizal tidak terlalu menggubris, mengira itu hanya sugesti Dini karena kelelahan menghadapi kehamilannya yang semakin besar. Ia fokus mempromosikan usaha rental barunya di media sosial dan dalam beberapa hari sudah mendapat pelanggan pertama, seorang karyawan kantoran yang hendak pergi ke luar kota. Namun, hanya beberapa jam setelah mobil itu disewa, si penyewa menelepon panik, mengaku mendengar suara tangis di jok belakang dan langsung mengembalikan mobil dalam keadaan terguncang. Rizal mulai merasa aneh, namun menenangkan diri dengan berpikir mungkin si penyewa hanya terlalu penakut. Ia mencoba menyewa kembali mobil itu ke pelanggan lain, namun kembali gagal karena kejadian ganjil serupa, bau menyengat dan suara-suara aneh selalu muncul di dalam mobil. Karena tidak ingin rugi, Rizal mulai menggunakan mobil itu sendiri untuk antar barang, berharap tak akan terjadi apa-apa bila ia sendiri yang mengemudikannya. Tetapi saat mengantar barang malam hari, ia merasa kaca spion selalu menampilkan bayangan penumpang duduk diam di kursi belakang meski mobil itu kosong. Ketika ia berhenti untuk mengecek, tak ada siapa-siapa. Namun setiap ia kembali menyalakan mesin, aroma karbol itu semakin kuat, bercampur bau gosong yang menyengat. Sekembalinya ke rumah, Dini mengaku bermimpi buruk tentang kecelakaan mobil dan darah yang mengalir memenuhi rumah mereka. Mimpi itu terus berulang setiap malam, dan mobil itu kini terasa seperti bagian dari rumah yang tidak bisa dipisahkan, selalu menghadirkan hawa mencekam setiap Rizal melewatinya di halaman. Penasaran, Rizal mengecek nomor rangka dan plat mobil, lalu mencari informasi di internet. Ia menemukan berita kecelakaan 2 tahun lalu, di mana sebuah mobil identik dengan miliknya ringsek setelah menabrak truk,
menewaskan seluruh penumpangnya di tempat. Semakin dalam ia menyelidiki, Rizal menemukan bahwa semua mobil rental milik Pak Wiryo pernah terlibat kecelakaan maut dan entah bagaimana selalu kembali beredar. Namun anehnya, berita-berita itu selalu hilang dari situs berita tak lama setelah muncul, seolah ada yang sengaja menghapus jejaknya. Rizal mulai curiga, tetapi pikirannya berusaha menyangkal bahwa ada sesuatu yang jahat dari mobil itu. Meskipun sejak mobil itu datang, rumahnya tak pernah lagi terasa tenang. Sejak mobil bekas itu terparkir di depan rumahnya, Rizal merasa hawa di sekitar rumah berubah menjadi lebih dingin. Bahkan ketika matahari bersinar terik siang hari. Dini sering mengeluh bahwa malam-malam mereka kini terasa lebih panjang, sepi, dan penuh bisikan aneh dari arah halaman. Setiap kali Rizal pulang malam dan melewati mobilnya, ia merasa seolah ada sepasang mata yang mengawasi dari dalam kabin, padahal tidak ada siapapun di dalam. Dini semakin sering mengurung diri di kamar, mengatakan bahwa ia mendengar suara langkah kaki berat menyusuri koridor rumah setiap malam. Padahal Rizal tidak mendengar apapun. Rizal mencoba menenangkan istrinya, menyuruhnya beristirahat. Namun dalam hati ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang memang tidak beres. Pada malam Jumat, Rizal bangun karena mendengar suara alarm mobil meraung tanpa sebab. Padahal ia tidak memegang kunci remote. Ketika keluar untuk memeriksa, ia melihat lampu mobil menyala sendiri, menyilaukan, dan kaca depannya berembun dari dalam, seperti habis ditiupkan nafas seseorang. Tak lama setelah itu, alarm mati sendiri, dan suasana kembali hening. Namun, Rizal merasa kulit tengkuknya merinding, seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia memutuskan untuk mencuci mobil itu esok pagi, berharap menghilangkan bau aneh yang kini semakin menusuk, seperti darah yang dibiarkan mengering di ruangan tertutup. Saat membuka bagasi, Rizal tertegun menemukan bekas goresan di lantai bagasi, menyerupai cakaran dan bercak kecil berwarna coklat tua. Pagi itu, Dini menolak keluar kamar, mengatakan bahwa semalam ia bermimpi tentang seorang wanita berdarah-darah duduk di jok belakang mobil sambil menggendong bayi yang menangis keras. Rizal mencoba membuang pikiran itu, namun siang harinya tetangga sebelah rumah menegur Rizal, bertanya mengapa ada suara tangis bayi dari dalam mobilnya malam tadi. Rizal tersentak mencoba mencari alasan masuk akal, namun tidak bisa menemukan jawaban selain bahwa mungkin tetangganya salah dengar. Namun, kejadian aneh terus berulang. Lampu mobil menyala sendiri. Suara tangis bayi samar terdengar setiap malam, dan hawa dingin semakin menyelimuti rumah. Setiap kali Rizal duduk di dalam mobil, ia merasa kursi pengemudi bergetar halus, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kursi itu. Ketika ia menyalakan AC, udara yang keluar bukannya sejuk, tapi dingin seperti angin malam gunung, membuat napasnya terengah. Dini mulai ketakutan, menyarankan Rizal menjual mobil itu kembali. Namun Rizal bersikeras bahwa ini hanya gangguan kecil, mungkin efek psikologis, karena tahu mobil itu bekas kecelakaan. Namun malam berikutnya, saat Rizal hendak mengantar barang dengan mobil itu, ia melihat bekas sidik jari berdarah di kaca belakang yang perlahan memudar saat disentuh cahaya. Ia terdiam lama, tubuhnya gemetar, namun tetap memaksakan diri untuk berangkat karena kebutuhan uang semakin mendesak. Dalam perjalanan, Rizal merasa suasana jalan berubah aneh, seolah kabut tipis mengikuti mobilnya dari belakang. Kaca spion berulang kali menampilkan bayangan samar seseorang duduk di belakang. Tapi setiap kali Rizal menoleh,
kursi belakang kosong. Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri, memutar suara rekaman seperti teriakan seseorang yang teredam, kemudian diikuti suara derit logam dan benturan keras, mirip suara kecelakaan. Rizal langsung menepi, mematikan mesin mobil, namun suara itu masih terdengar selama beberapa detik sebelum benar-benar menghilang. Ia pulang dalam keadaan terguncang, wajahnya pucat, dan malam itu ia tidak bisa tidur karena mendengar suara tangis bayi dan ketukan di jendela kamar yang berulang tanpa henti. Keesokan harinya, Rizal memutuskan untuk menelusuri lebih jauh sejarah mobil itu. Ia pergi ke bengkel langganan, bertanya apakah mereka bisa mengecek nomor rangka mobil dan menemukan data sebelumnya. Montir bengkel itu menatap aneh ke arah mobil Rizal, lalu berkata dengan suara lirih bahwa mobil itu sudah pernah dibawa ke sana beberapa tahun lalu dalam kondisi ringsek berat setelah kecelakaan beruntun di jalan tol. Montir itu bahkan yakin mobil itu seharusnya sudah tidak bisa diselamatkan, namun entah bagaimana kini tampak mulus seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Rizal pulang dengan dada sesak dan mulai mempertanyakan apakah keputusan membeli mobil itu adalah awal dari malapetaka yang tak bisa ia hentikan. Rizal semakin terobsesi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan mobil yang kini membuat hidupnya tak tenang. Ia kembali membuka berita lama dan menemukan kasus kecelakaan tragis yang melibatkan sebuah mobil sedan hitam identik dengan miliknya yang menabrak truk pengangkut bahan bakar dan terbakar hebat, menewaskan 3 penumpangnya, termasuk seorang wanita hamil. Namun, berita itu terasa ganjil karena tidak memuat informasi siapa yang mengambil alih bangkai mobil tersebut setelah kecelakaan, dan tidak ada catatan bahwa mobil itu diperbaiki atau dijual kembali. Semakin Rizal menelusuri, semakin banyak kabar buram tentang rental Pak Wiryo. Sejumlah pengguna mobil sewaannya mengalami kecelakaan atau hilang secara misterius. Bahkan ada satu forum diskusi daring yang menyebut rental itu terminal mobil arwah dan menyarankan siapapun menjauhinya. Malam berikutnya, Dini terbangun karena mendengar suara pintu mobil dibuka dan ditutup berulang kali di halaman rumah. Rizal bergegas keluar dengan senter, namun tak menemukan siapapun, dan mobil itu terkunci rapat meski alarmnya tak berbunyi. Dini semakin ketakutan, merasa ada sesuatu yang menunggu kelahiran anak mereka dan mengintai dari dalam mobil itu. Rizal masih mencoba bersikap rasional, namun ia sendiri kini mengalami gangguan tidur, dihantui mimpi yang sama setiap malam. Ia duduk di kursi pengemudi, tidak bisa bergerak, sementara seorang wanita berdarah-darah menatap dari spion sambil tersenyum dingin. Dalam mimpi itu, suara tangis bayi menggema terus-menerus, menyatu dengan suara logam berderak seperti patahan tulang. Di siang hari, Rizal mencoba menjauhkan mobil itu dari rumah dengan memarkirnya di lahan kosong dekat sungai kecil. Namun saat ia kembali ke rumah, bau menyengat itu tetap terasa di dalam rumah, dan di kamar mereka kini muncul bercak lembab di dinding, membentuk pola seperti bekas telapak tangan kecil. Rizal berusaha membersihkan dinding itu, namun bercak itu muncul kembali malam hari, lebih besar dan lebih jelas, seolah ada yang menempelkan tangan dari balik tembok. Suasana rumah menjadi suram, cahaya lampu terasa redup meski sudah diganti, dan suara langkah kaki di atap terdengar hampir setiap malam, selalu berhenti tepat di atas kamar mereka. Dini mulai mengalami kontraksi lebih cepat dari waktunya, dan dokter menyarankan agar ia banyak beristirahat. Namun setiap malam ia semakin lemah karena tidak bisa tidur tenang. Puncaknya,
Rizal mendapati tetangga seberang rumah tiba-tiba pindah, meninggalkan rumah dalam keadaan terburu-buru. Ketika Rizal bertanya pada pemilik warung dekat sana, ia hanya mendapat bisikan samar bahwa orang-orang sekitar percaya rumah Rizal kini ditempati sesuatu yang tidak bisa diusir. Rizal mulai kehilangan akal dan malam itu ia memutuskan membakar kemenyan dan membaca doa sambil berkeliling rumah. Namun, ketika mendekati mobil, kemenyan itu padam seketika dan bayangan hitam tampak melintas cepat di balik kaca mobil. Rizal terpaku, tubuhnya tidak bisa bergerak dan suara bisikan muncul dari dalam mobil, berulang-ulang menyebut nama Dini dalam nada lirih tapi mengancam. Malam itu, Dini mimisan hebat tanpa sebab dan Rizal mendapati bercak darahnya membentuk pola seperti roda berputar di lantai kamar. Dini mulai mengigau, menyebut nama wanita bernama Ratna dan mengatakan bahwa ia ingin mengambil kembali anaknya. Rizal panik, mencoba menenangkan istrinya, namun dalam matanya ia melihat pancaran ketakutan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia sadar ini bukan lagi gangguan biasa. Ada sesuatu yang menginginkan mereka, dan mungkin semua bermula dari keputusan membeli mobil sialan itu. Saat ia mencoba tidur, Rizal kembali mendengar suara ketukan keras di kaca jendela, diikuti suara bisikan halus yang memanggil-manggil namanya dari luar rumah. Ia tidak berani membuka jendela, dan sepanjang malam hanya terdengar suara mesin mobil yang menyala sendiri, mengeram lembut seperti binatang lapar. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, teror mencapai puncaknya. Rizal terbangun oleh suara derit keras seperti besi beradu, disusul suara tangis bayi yang sangat dekat, seakan berasal dari dalam rumah. Ia bergegas keluar kamar dan mendapati pintu depan terbuka sendiri. Angin malam menerpa masuk bersama bau anyir yang menusuk dan dingin yang mencengkeram tulang. Di halaman, lampu mobil menyala terang, dan dari balik kaca depan, Rizal melihat siluet seorang wanita duduk di kursi penumpang, menoleh pelan ke arahnya. Tubuh Rizal kaku, napasnya tercekat, dan suara tangis bayi itu kini terdengar dari dalam mobil, diiringi detak jantungnya yang semakin cepat. Ketika Rizal mendekati mobil, kaca depannya mulai berembun dari dalam, membentuk tulisan samar. "Kembalikan anakku." Ia mundur, tubuhnya gemetar, namun mobil tiba-tiba menyala sendiri dan maju perlahan mendekatinya, meski tidak ada siapapun di dalam. Rizal berteriak dan berlari ke dalam rumah, menutup pintu rapat, namun mobil itu berhenti tepat di depan pintu. Mesinnya meraung keras lalu mati mendadak. Dini ditemukan dalam keadaan pingsan di kamar mandi, dengan darah mengalir dari hidung dan telinga, seolah tubuhnya dipaksa mendengar suara yang terlalu mengerikan untuk manusia biasa. Rizal membawanya ke rumah sakit terdekat, namun dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti kondisi Dini, hanya berkata bahwa tubuhnya mengalami stres ekstrim. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit, Rizal kembali bermimpi. Ia berada di dalam mobil, dan di kursi belakang duduk seorang wanita dengan wajah hangus dan mata kosong, memeluk sesuatu yang dibungkus kain putih basah oleh darah. Wanita itu menoleh dan dengan suara bergetar berkata bahwa Rizal telah mengambil kendaraan kematian dan sekarang harus menyelesaikan hutangnya. Rizal terbangun dengan keringat dingin, lalu memutuskan untuk kembali ke rental Pak Wiryo dan mengembalikan mobil itu. Namun, ketika sampai di lokasi rental, ia tertegun. Bangunan itu kini tinggal puing-puing terbakar, seolah telah lama hangus dan tidak ada jejak kehidupan. Bingung dan panik, Rizal mencari informasi dan menemukan kabar bahwa Pak Wiryo sebenarnya sudah meninggal setahun lalu dalam kebakaran rental miliknya
bersama puluhan mobil yang terbakar habis di dalam garasi. Namun, satu unit mobil tidak ditemukan, diduga dicuri atau hilang, dan kabar itu tenggelam begitu saja tanpa penyelidikan lebih lanjut. Rizal sadar bahwa mobil yang ia miliki sekarang adalah mobil hilang itu dan mungkin telah menjadi perantara antara dunia orang hidup dan mereka yang terbunuh dalam kecelakaan. Saat ia kembali ke rumah, mobil itu tidak lagi di halaman, namun pintu rumah terbuka dan bau darah menguar dari dalam, membuat Rizal segera berlari masuk. Di ruang tamu, Dini berdiri membelakangi Rizal, tubuhnya kaku dan tangan menggenggam kain putih berlumur darah. Ketika ia menoleh, matanya kosong dan di pelukannya tampak sesuatu yang menggeliat seperti bayi, namun tidak bersuara. Rizal mendekat perlahan, namun tiba-tiba seluruh lampu padam dan dalam kegelapan terdengar suara mobil meraung keras dari dalam rumah, diikuti suara benturan dan jeritan. Ketika cahaya kembali, Dini tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri, dan kain putih itu sudah kosong, hanya meninggalkan bekas darah dan bau anyir yang menyengat. Rizal menangis, memeluk Dini, dan menyadari bahwa apapun yang merasuki rumah dan hidup mereka tidak akan pergi begitu saja. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Rizal membawa Dini ke rumah sakit jiwa karena kondisinya semakin memburuk. Ia sering mengigau tentang kecelakaan, api, dan seorang wanita bernama Ratna yang datang menjemput anaknya. Dini tidak mengenali Rizal lagi dan matanya selalu menatap kosong ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Rizal, kini seorang diri, memutuskan mencari tahu siapa sebenarnya Ratna, berharap menemukan jawaban yang bisa menyelamatkan istrinya. Ia kembali menelusuri catatan kecelakaan dan menemukan nama Ratna Sari, wanita hamil korban kecelakaan mobil yang identik dengan miliknya, yang tewas mengenaskan bersama suami dan calon bayinya. Menurut catatan, Ratna dan keluarganya hendak pergi ke rumah sakit ketika mobil mereka ditabrak truk pengangkut bahan bakar dan terbakar habis. Namun berita itu mengandung kejanggalan. Ada saksi yang menyebut bahwa Ratna sempat keluar dari mobil dengan tubuh terbakar, memohon bantuan sambil membawa bayinya yang belum sempat lahir. Tidak ada yang menolong dan tubuhnya ditemukan membatu di tepi jalan dengan bayi prematur yang sudah tak bernyawa di pelukannya. Rizal merasa jantungnya remuk dan hatinya semakin hancur ketika mendapati bahwa alamat terakhir Ratna hanya berjarak 2 kilometer dari rental mobil tempat ia membeli kendaraan sialan itu. Ia menelusuri rumah tua itu, kini kosong dan penuh debu. Namun di dalamnya, Rizal menemukan sebuah altar kecil dengan foto Ratna dan bayinya, serta tulisan, darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Di altar itu ada kertas lusuh dengan nama Rizal, dan Dini tertulis bersama tanggal kelahiran bayi mereka yang semakin dekat. Rizal terpaku, menyadari bahwa mereka telah menjadi bagian dari kutukan yang diwariskan dari kecelakaan tragis itu. Mobil itu bukan hanya kendaraan, tetapi wadah kutukan yang membawa nyawa baru sebagai pengganti jiwa yang hilang. Ia ingat kembali percakapannya dengan Pak Wiryo, yang sekarang ia sadari bukan manusia hidup, dan garansi perawatan setahun penuh yang ternyata adalah masa waktu tumbal harus dibayar. Rizal kembali ke rumah dengan tubuh gemetar, namun mendapati mobil itu telah kembali, terparkir di halaman, meski ia tidak pernah membawanya kembali dari lokasi rental. Lampunya menyala, mesin bergetar, dan di kursi belakang duduk Ratna, wajahnya hangus, memeluk kain putih yang kini mengeluarkan suara tangis lirih. Rizal menjerit, berlari masuk rumah, dan mendapati Dini berdiri tegak,
tatapannya kosong, mengelus perut besarnya yang bergerak sendiri, seolah sesuatu ingin keluar lebih cepat. Dalam kepanikan, Rizal mencari pertolongan ke seorang dukun tua yang dikenal menangani gangguan gaib berat. Dukun itu menolak, mengatakan bahwa kutukan darah terikat mobil kematian tidak bisa dihapus, hanya bisa dialihkan. Rizal disodori pilihan, menyerahkan nyawa orang luar sebagai pengganti atau menunggu kelahiran anaknya yang akan menjadi tumbal berikutnya. Hancur dan putus asa, Rizal menolak, bersumpah akan melawan dan menghancurkan mobil itu. Ia membawa bensin dan menyiram mobil sialan itu malam itu juga, lalu membakarnya di halaman rumah sambil menangis. Api menyala hebat, namun di balik nyala api, Rizal melihat bayangan Ratna dan suaminya berdiri sambil tersenyum, membawa bayi kecil yang perlahan lenyap bersama kobaran api. Keesokan harinya, hanya abu yang tersisa di halaman, namun rumah Rizal kini dipenuhi bau hangus yang tidak bisa hilang. Dini melahirkan lebih cepat dari waktu prediksi, namun bayi itu lahir tidak menangis, matanya kosong dan kulitnya dingin seperti mayat. Rizal hancur, namun bayi itu hidup, secara medis sehat, meski tidak pernah bersuara. Saat malam tiba, Rizal mencoba tidur, namun suara mobil meraung kembali terdengar, dan di dalam kamar bayi, kursi goyang bergoyang sendiri. Di atas tempat tidur bayi, tertulis kata-kata samar, seperti tergores di dinding. Satu nyawa belum cukup. Rizal tersadar, kutukan itu belum berakhir, dan tumbal belum lunas. Hari-hari berikutnya, rumah Rizal berubah menjadi ruang penuh kegelisahan. Sunyi, namun terasa selalu ada yang mengintai. Bayi mereka tumbuh tanpa tangisan. Matanya selalu menatap lurus ke arah jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak tampak oleh Rizal dan Dini. Setiap malam, suara mesin mobil meraung lirih terdengar dari halaman, meski mobil itu sudah terbakar habis dan tidak lagi ada jejaknya. Dini menjadi pendiam, lebih sering duduk di dekat bayi, mengelusnya tanpa ekspresi, dan tak pernah tidur lebih dari beberapa jam. Rizal, dilanda rasa bersalah dan ketakutan, mencoba menjual rumah. Namun, setiap calon pembeli yang datang selalu pergi dengan wajah pucat, mengaku merasakan hawa kematian di dalam dinding rumah itu. Malam Jumat berikutnya, Rizal terbangun oleh suara roda berputar dan suara pintu mobil dibuka perlahan. Ia turun ke halaman dan terdiam. Di tempat bekas mobil terbakar, kini berdiri mobil baru berwarna hitam metalik, identik dengan sebelumnya, tanpa noda atau goresan. Pintu mobil terbuka sendiri, memperlihatkan kursi belakang yang basah oleh cairan merah, dan di dalamnya tergeletak kain putih kecil menggeliat perlahan. Suara tangis bayi menggema dari dalam mobil, keras, menyayat, dan seketika lampu rumah padam, menyisakan hanya cahaya dari mobil itu. Rizal mendekat, tubuhnya berat seperti ditarik, dan ketika menyentuh kain putih itu, suara bisikan memenuhi telinganya. Tumbal belum lunas. Dini ditemukan keesokan paginya, duduk di depan mobil itu, menggendong bayi dengan mata kosong, dan Rizal menghilang tanpa jejak. Tetangga-tetangga tidak berani mendekat, namun malam itu, seluruh gang mendengar suara tangis bayi dan mesin mobil menyala berulang kali. Rumah itu kosong beberapa hari kemudian, namun mobil hitam itu tetap terparkir, bersih dan utuh, seolah menunggu. Sejak malam itu, tak ada yang pernah melihat Rizal lagi, dan suara mesin mobil itu masih terdengar tiap malam Jumat, disertai tangis bayi yang tak kunjung diam. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.